Bab 4436, Membusuk. Ayo masuk. Thunder Beast juga menyatakan niatnya untuk masuk, jadi Dev hanya bisa membawa semua orang bersamanya. Semua orang berjalan ke pintu menara. Di atas pintu menara, ada jimat kuning yang dipasang di atasnya, yang jelas menyegel pintu menara. Ketika Dev melihat ini, dia membuat rahasia dengan jari-jarinya, dan dengan cahaya putih menyinari jari-jarinya, dia langsung menuju ke jimat itu dalam sekejap. Boom! Untuk sesaat, semburan api muncul dari mantranya, dan kemudian pintu menara perlahan terbuka dengan sendirinya. Setelah Dev mendapatkan kembali kekuatannya, segel biasa tidak dapat menghentikannya sama sekali. Lin Keting memandang Dev seperti itu, dengan kekaguman terpancar di matanya. Dia adalah seorang biksu di alam Mahayana, tetapi sekarang dia mulai memuja Dev, seorang biksu di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Jika dia dipukuli sampai mati di masa lalu, dia tidak akan pernah menyembah seorang kultivator muda di alam kesengsaraan. Namun kini, Lin Keting sangat mengagumi Dev. Dia tiba-tiba merasa bahwa Dev, seorang biksu di alam kesengsaraan, dapat memberinya rasa aman yang cukup. Ayo pergi. Dev memimpin dan melangkah masuk. Yang lain juga mengikuti Dev dan berjalan ke menara. Tidak ada yang tahu apa yang ada di menara ini dan apakah itu berbahaya. Semuanya tidak diketahui. Keberadaan yang tidak diketahui inilah yang membuat semua orang sangat gugup. Dev juga terlihat serius dan terlihat sangat gugup. Semua orang di sekitar menahan napas dan menatap, jantung mereka berdebar kencang. Setelah memasuki menara, bau busuk yang menjijikkan menerpa wajah saya, dan seluruh menara tampak sangat kosong, dengan tanah tertutup tulang. Sepertinya menara ini juga pernah mengalami pertempuran, dan banyak orang tewas di sini. Dev menjentikkan jarinya, dan bola api keluar dari udara tipis. Pada saat ini, bagian dalam menara langsung menyala, dan semua orang melihat tulang-tulang di tanah, sedikit tertegun sejenak. Karena beberapa tulang putih ini belum membusuk seluruhnya dan masih terdapat daging dan darah, sehingga menimbulkan bau busuk. Melihat adegan ini, Lin Keting dan Zhu Qingxiu terkejut, dan secara naluriah bersembunyi di belakang Dev. Adegan ini sungguh menakutkan. Jika itu adalah orang mati, mereka tidak takut. Jika itu adalah tulang putih, mereka tidak akan takut. Lagi pula, mereka telah melihat banyak tulang mati. Tapi ini pertama kalinya mereka melihat mayat setengah busuk. Sungguh menakutkan. Tuan Dev, mengapa ada mayat baru di sini? Secara logika, medan perang antara dewa dan iblis telah ada selama ribuan tahun, dan bahkan tulang-tulang yang mati telah berubah menjadi bubuk. Bagaimana bisa ada hal seperti ini? Ji Yun tidak terlalu mengerti. Saya belum pernah melihat orang datang ke tempat ini. Bagaimana bisa ada mayat seperti itu? Thunder Beast juga sangat penasaran. Semuanya, hati-hati dan maju perlahan. Dev memperingatkan, lalu melambaikan tangannya dengan lembut, dan sebuah perisai muncul di sekeliling semua orang, mengelilingi mereka, sehingga menghalangi bau menjijikkan. Dev, lihat apa itu? Setelah berjalan beberapa langkah, Lin Keting buru-buru menepuk Dev. Dev melihat ke arah jari Lin Keting dan menemukan ada mayat yang memegang slip giok di tangannya. Dev berjalan mendekat dan mengambil slip giok itu. Masih ada energi spiritual yang tertinggal di slip giok itu. Sinar kesadaran spiritual menembus ke dalam batu giok, dan Dev tiba-tiba menjadi bingung. Karena dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak mengenali apapun yang tercatat di slip giok. Apa yang dicatat benda ini? Saya sama sekali tidak mengenali kata-kata di dalamnya. Dev berkata dengan heran. Rekan Tao, izinkan saya melihatnya. Kata binatang guntur kepada Dev. Dev menyerahkan slip giok itu kepada binatang petir itu. Setelah binatang petir itu melihatnya, dia tertegun dan sedikit mengernyit, ini benar-benar aneh. Sepertinya ini bukan peradaban di dunia surga dan manusia. Coba kulihat. Ketika Lin Keting mendengar ini, dia langsung tertarik dan mengambil slip giok itu. Bab 4437, Alam Bibo. Lin Keting langsung bingung setelah melihatnya, lalu berkata dengan pasti, jangan khawatir, slip giok ini pasti bukan dari dunia surga dan manusia. Itu bukan dari alam surgawi. Mungkinkah dari alam surgawi? Bagaimanapun, ini adalah medan perang antara dewa dan iblis, dan banyak orang datang dari alam surgawi. Ji Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Keting tidak menjawab. Lagi pula, dia tidak tahu apa itu benda surgawi. Slip giok ini jelas bukan dari surga, kata Dev. Jika itu adalah sesuatu dari surga, Dev dapat merasakannya. Meskipun Dev hanya berada di alam kesengsaraan sekarang, masih banyak orang yang telah melakukan kontak dengan harta surga, dan jumlahnya cukup banyak. Ini aneh. Ini bukan dari dunia para dewa dan manusia, atau dari dunia surga. Apakah ada dunia lain? Ji Yun bertanya. Ji Yun hanya mengetahui tentang dunia surga dan manusia, lalu naik ke surga. Adapun apakah ada dunia lain, dia tidak tahu sama sekali. Jika Ji Yun mengetahui bahwa Dev berasal dari dunia sekuler dan pada awalnya hanyalah manusia biasa, dia pasti akan terkejut. Selain dunia surga dan manusia, ada banyak dunia lain yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan dunia surga tidak seperti yang kamu bayangkan. Ada 36 tingkat surga, dan setiap tingkat adalah dunia.
Dev memberitahu Ji Yun apa yang dia ketahui. Mendengar perkataan Dev, beberapa orang memandang Dev dengan kaget. Dev, kamu hanyalah seorang biksu di alam kesengsaraan, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Bagaimana kamu tahu surga tingkat 36? Lin Keting bertanya dengan bingung. Jangan khawatir, saya tahu lebih banyak dari yang Anda kira. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengambil slip giok dari tangan Lin Keting. Dia ingin Raja Iblis Ciyun melihat apakah dia tahu di mana slip giok itu berada. Setelah mengambil slip giok, Dev segera memasuki lautan kesadarannya dan menemukan Raja Iblis Ciyun. Tapi sebelum Dev bisa berkata apa-apa, Raja Iblis Ciyun berkata, ini adalah slip giok dari alam Bibo. Ini juga berisi catatan tertulis dari alam Bibo. Saya pernah ke alam Bibo sebelumnya. Lalu tahukah kamu apa yang terekam di slip giok ini? Apakah ini seni bela diri? Dan dunia macam apa itu alam Bibo? Apakah sama dengan alam surgawi dan alam manusia? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini bukan keterampilan, ini hanya sebuah catatan. Mayat baru ini semuanya adalah orang-orang dari alam Bibo. Alam gelombang biru tidak memiliki sumber daya dan lingkungan sebaik alam surgawi dan alam manusia. Tidak ada daratan di alam gelombang biru, semuanya berupa lautan. Jadi orang-orang di alam Bibo selalu ingin mengobrak-abrik kehampaan dan mencari tempat tinggal. Kata Raja Iblis Ciyun. Mungkinkah orang-orang dari alam Bibo ini ada di sini karena mereka mengobrak-abrik kehampaan dan datang ke sini secara tidak sengaja? Melihat mayat di tanah, Dev bertanya. Orang-orang dari alam Bibo tidak memiliki kemampuan untuk mengobrak-abrik kehampaan. Jelas sekali bahwa seseorang dengan sengaja merobek kekosongan tersebut agar orang-orang dari alam Bibo datang ke sini. Catatan pada slip giok ini juga seperti ini. Sebuah lubang hitam di kehampaan tiba-tiba muncul di Blue Wave World. Beberapa orang memasuki lubang hitam dan menghilang. Orang-orang ini juga mencoba masuk, dan akhirnya muncul di sini. Raja Iblis Ciyun menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengerti dan berkata dengan ngeri, mungkinkah para penekan di menara ini dengan sengaja merobek kekosongan alam Bibo, memimpin orang-orang dari alam Bibo ke sini, dan kemudian membunuh mereka. Petik 2. Raja Iblis Ciyun tidak berbicara kali ini, tapi mengangguk. Kepala Dev agak besar sekarang, dia tertahan di menara, tapi dia benar-benar bisa mengobrak-abrik kehampaan dan menarik orang dari dunia lain. Kenapa dia melakukan ini? Hanya untuk membunuh orang. Dev tidak mengerti. Para biksu dari alam Bibo ini mungkin tidak terlalu kuat. Bab 4438, mengintip. Hanya untuk bersenang-senang membunuh. Tidakkah kamu melihat seseorang mencoba menggunakan aura yang dipancarkan mayat untuk memulihkan dirinya sendiri? Ini disebut energi mayat, dan energi mayat juga dapat digunakan untuk budidaya. Raja Iblis Ciyun mengikuti Dev dan menjelaskan. Kulit kepala Dev mati rasa dan dia merinding saat ini, hanya berlatih dengan energi mayat, lalu memancing orang untuk membunuh mereka dan membiarkan mayat itu perlahan membusuk. Dengan cara ini, manusia menjadi sumber daya budidaya, dan seluruh biksu di Bibostar menjadi hewan tawanan yang dapat disembelih kapan saja jika mereka ingin makan. Ini sangat buruk. Dev tidak berani memikirkannya lagi. Dev, apa yang terjadi? Apakah kamu sudah lama tertegun? Saat ini, Lin Keting melihat ekspresi Dev salah, jadi dia mendorong dan bertanya. Oh, tidak apa-apa. Dev dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kalau begitu ayo naik, kelihatannya mengerikan di sini. Lin Keting melihat Dev baik-baik saja, jadi dia ingin naik ke menara. Ketika Dev melihat ini, dia ingin menghentikannya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, hati Dev sangat terjerat. Dia tidak tahu orang apa yang menggunakan energi mayat untuk berlatih. Jika kita membunuh mereka semua dan kemudian menggunakan energi mayat mereka untuk berlatih, semuanya akan berakhir. Tapi melihat Lin Keting sudah berjalan menuju tangga, Dev hanya bisa mengikutinya dengan kulit kepala di wajahnya. Beberapa orang menginjak tangga kayu di lantai 2, menimbulkan suara bergerit. Wajah Dev sedikit pucat dan ekspresinya tegang. Dia tidak bisa memberitahu orang lain apa yang dia ketahui, kalau tidak dia akan menakuti orang-orang ini. Setelah sampai di lantai 2, saya menemukan bahwa lantai 2 juga penuh dengan mayat, termasuk laki-laki dan perempuan. Namun, semua mayat ini lengkap, dengan ekspresi yang jelas, seolah-olah mereka hidup. Hanya saja semua mayat ini telanjang dan tidak mengenakan pakaian, dan ada juga beberapa mayat monster yang tercampur. Ratusan mayat telanjang, berdiri dengan berbagai posisi, jika tidak diperhatikan dengan cermat, Anda mungkin mengira itu adalah patung. Melihat ini, wajah Zhu Qingxiu dan Lin Keting langsung memerah dan mereka berbalik. Malu sekali, apa yang terjadi? Baik Thunder Beast dan Ji Yun terkejut, mata mereka melebar, dan mereka tidak bisa bergerak lebih jauh. Dev tidak punya pilihan selain melambaikan tangannya dengan ringan, dan kabut langsung menutupi semua mayat. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melewati mayat-mayat ini. Apa si pria mesum ini? Dev mengutuk dalam hatinya, dia tidak tahu pria mesum seperti apa tali itu. Ayo pergi, naik ke atas dan berhenti mencari. Dev mengatakan sesuatu, lalu meraih tangan Zhu Qingxiu dan Lin Keting dan berjalan ke atas. Kedua gadis itu menutup mata sepanjang waktu, terlalu malu untuk melihat.
Buka matamu dan lihat. Kalian tidak bisa melihat apa-apa lagi. Jangan berpura-pura. Kalian berdua baru saja membuka mata secara diam-diam. Jangan kira aku tidak menyadarinya. Dev tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Su Qingxiu dan Lin Keting terlihat seperti itu. Meski kedua orang itu memejamkan mata, masih ada sedikit celah. Psikologi yang saling bertentangan membuat mereka ingin melihat tetapi tidak berani melihat, sehingga mereka mengintip. Kamu berbicara omong kosong, siapa? Kamu berbicara omong kosong, siapa? Kamu berbicara omong kosong, siapa yang mengintip? Lin Keting membuka matanya dan menemukan ada kabut di sekelilingnya, dan dia tidak bisa lagi melihat tubuh telanjang, jadi dia memelototi Dev dan berkata. Benar, siapapun yang mengintip, saya tidak mengintip. Su Qingxiu juga menolak mengakuinya. Dev tidak berani mengakuinya atau tidak, jadi dia membawanya ke atas. Ada sesuatu di lantai 2 yang tidak ingin dilihat Dev. Bahkan jika ada harta karun, Dev tidak ingin mencarinya. Menarik perhatian. Segera beberapa orang datang ke lantai 3. Lantai 3 sangat terang, tidak ada bau busuk, dan bahkan ada bau yang samar. Kontras ini langsung membingungkan beberapa orang. Bab 4439, Wanita Menawan. Saya tidak tahu sudah berapa tahun saya tidak melihat orang hidup datang ke sini. Suara seorang wanita terdengar, dan aromanya menjadi lebih kuat. Kemudian seorang wanita muncul, jika dilihat secara visual, wanita itu memiliki tinggi 1,7 meter, gaun merahnya yang ramping memperlihatkan sosok alaminya, tubuhnya yang indah tampak anggun dan anggun kekurangan. Dadanya yang menjulang tinggi, sepasang kaki indah panjang dan ramping, serta bibir merahnya memancarkan pesona dewasa. Ciri-ciri wajah wanita itu sangat halus, matanya seperti sutra, dan bibirnya seperti api, setiap tampilan dan gerakannya menyentuh hati sanubari orang. Bahkan Su Qingxiu dan Lin Keting merasa sedikit malu saat melihat wanita ini. Lei Shu dan Ji Yun tercengang saat melihat wanita yang muncul, dan mulut mereka basah kuyup ke lantai. Untuk sesaat, kesadaran kedua orang itu sepertinya telah dikendalikan oleh wanita itu. Hanya Dev yang berusaha sekuat tenaga untuk tetap terjaga. Meskipun matanya tertuju pada wanita itu, tidak ada jejak emosi atau nafsu di matanya. Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Dev 2 kali, dengan keterkejutan di matanya. Siapa kamu? Apakah kamu membunuh semua orang di bawah? Dev bertanya pada wanita itu. Saudaraku, apakah menurutmu aku bisa membunuh orang? Aku tidak membunuh orang-orang itu. Wanita itu tampak sedikit sedih dan berkata kepada Dev. Suara dan ekspresi itu benar-benar memikat hati seorang pria. Dia tidak membunuhnya. Bagaimana mungkin bodhisattva wanita seperti ini bisa membunuh seseorang? Ji Yun mulai berbicara mewakili wanita itu. Kalian pasti tahu kalau Ji Yun tidak pernah berani melakukan ini di depan Dev, tapi kini Ji Yun justru berinisiatif berbicara mewakili wanita itu. Ya, yang pasti bukan si cantik kecil inilah yang membunuhnya, saya bersaksi. Binatang petir itu melompat dengan satu kaki dan berkata sambil tertawa. Dev tidak mendengarkan apa yang dikatakan kedua pria itu. Jelas sekali saat wanita itu muncul, kesadaran mereka terkendali. Untungnya bagi Su Qingxiu dan Lin Keting, mereka adalah wanita, jadi mereka tidak dikendalikan oleh kecantikan wanita tersebut, namun mereka berdua terlihat kaget dan tidak berkata apa-apa. Kemunculan wanita cantik tersebut memberikan dampak psikologis bagi mereka berdua. Jika kamu tidak membunuhku, siapa yang akan membunuhku? Siapa kamu? Mengapa kamu ada di menara ini? Dev berusaha keras mengatur pernapasannya dan bertanya pada wanita itu. Lagi pula, menghadapi wanita di depannya, Dev juga sangat kesakitan. Dia juga seorang laki-laki, dan sulit baginya untuk menahan diri ketika menghadapi wanita yang hampir sempurna. Namun jejak nalar terakhir di lautan kesadaran masih mengingatkannya. Wanita di depanku ini jelas tidak sederhana. Saya dijebak, jadi saya terjebak di sini. Saya harap saudara saya bisa menyelamatkan saya. Jika kakakku menyelamatkanku, aku akan memberikan hidupku padanya dan melayaninya setiap hari. Wanita itu mendekati Dev selangkah demi selangkah. Setiap langkah membawa aroma yang menyengat, yang membuat Dev merasa tidak nyaman. Dev sangat impulsif saat ini. Dia ingin bergegas ke depan, memeluk wanita itu erat-erat, dan kemudian. Namun dorongan ini masih dikendalikan oleh sedikit alasan. Namun saat wanita itu terus mendekat, akal sehat Dev menjadi semakin berkurang. Ketika wanita itu tiba di depan Dev, alasan terakhir Dev akhirnya menghilang. Mereka semua diliputi oleh dorongan hati. Nak, jangan impulsif, bangun. Di lautan kesadaran, Raja Iblis Ciyun mencoba yang terbaik untuk mengingatkan Dev, tapi itu tidak membantu sama sekali. Dev bergegas maju dan memeluk wanita itu erat-erat, tubuhnya sepanas terbakar. Matanya juga berubah merah, seperti serigala lapar. Melihat Dev seperti ini, wanita itu tidak takut, tapi malah tertawa. Lalu dia mencium Dev dengan bibir merah itu. Ji Yun dan Thunder Beast melihatnya dengan iri, hampir mati karena iri. Ketika Su Qingxiu dan Lin Keting melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, alis mereka sedikit berkerut, dan ada sedikit kecemburuan di mata mereka.
Bab 4440, Silsilah Qinglong. Tapi saat wanita itu hendak mencium Dev, tiba-tiba mata wanita itu dipenuhi ketakutan dan dia mendorong Dev menjauh. Pada saat ini, Dev tiba-tiba terbangun. Melihat wanita di depannya, dia merasakan gelombang ketakutan. Dia sepertinya baru saja dikendalikan. Senior, kenapa kamu tidak menghentikanku? Dev sedikit marah. Raja Iblis Qiyun sebenarnya sedang dikendalikan di lautan kesadarannya tanpa mengingatkan dirinya sendiri. Sial, aku sudah lama meneleponmu, tapi kamu tidak bisa mendengarku sama sekali. Kamu sudah selesai melihat seorang wanita, apalagi wanita secantik itu. Ini adalah kelemahanmu, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasinya. Kata Raja Iblis Qiyun dengan marah. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung berkata dengan malu, Senior, maafkan aku, mungkin aku tidak bisa menahannya. Untungnya, wanita itu mendorongmu menjauh pada saat kritis, jika tidak, kamu pasti sudah dewasa. Kata Raja Iblis Qiyun. Dev sangat bingung, mengapa wanita ini merayunya dan akhirnya mendorongnya menjauh. Kenapa kamu memiliki darah naga di tubuhmu, dan itu juga merupakan darah naga emas yang paling mulia? Wanita itu memandang Dev dengan tidak percaya dan bertanya. Saya adalah putra naga emas. Bukankah normal memiliki darah naga emas? Siapa kamu, dan mengapa kamu tahu bahwa garis keturunanku adalah garis keturunan naga emas? Dev sangat penasaran. Meskipun beberapa orang melihat bahwa dia memiliki darah naga dan mengetahui bahwa dia adalah putra naga, tidak banyak orang yang dapat melihat wujud sebenarnya dari naga emas. Tapi begitu wanita ini dekat dengannya, dia benar-benar mengetahui garis keturunannya. Mendengar perkataan Dev, wajah wanita itu menunjukkan kegembiraan. Dia segera berlutut di hadapan Dev dan berkata, putriku adalah Chen Biking dari klan Qinglong. Apakah kamu juga seekor naga? Mata Dev membelalak dan dia sangat gembira. Dia tidak menyangka wanita di depannya ternyata adalah seekor naga. Ketika dia melihat wanita itu, Dev tertarik dengan kecantikannya dan tidak menyelidikinya, jadi dia tidak tahu bahwa Chen Biking adalah seekor naga. Dev memancarkan sedikit aura naga dari kristal naga di dadanya, menyelimuti Chen Biking. Chen Biking juga memancarkan sedikit aura naga, yang menyatu dengan aura Dev. Kedua aura itu bergabung, dan mereka berdua adalah naga. Tepat ketika Dev ingin menarik napas, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, di mana kekuatanmu? Sepertinya dilarang. Dev mengetahui bahwa kekuatan Chen Biking sebenarnya disegel oleh suatu kekuatan. Tuan, saya. Jangan panggil aku Tuan, namaku Dev. Kamu bisa memanggilku dengan namaku secara langsung, atau kamu bisa memanggilku Tuan Dev. Dev dengan cepat melambaikan tangannya untuk menghentikan Chen Biking memanggilnya seperti ini. Meskipun di antara klan naga, silsilah naga emas memang jauh lebih mulia daripada silsilah naga hijau, Dev tidak ingin disebut master oleh Chen Biking karena hal ini. Tuan Dev, kekuatan saya memang telah tersegel, dan saya terjebak di menara ini. Ada batasan di menara ini. Kata Chen Biking. Siapa yang menjebakmu di menara? Dan mayat-mayat membusuk di lantai pertama, dan mayat-mayat di lantai 2, apakah kamu dibunuh? Dev bertanya. Bukan aku tidak punya kemampuan untuk membunuh siapapun. Aku tidak tahu siapa orang itu. Lagi pula, bukan hanya aku yang ditekan di menara ini. Chen Biking menjelaskan. Apakah ada yang lain? Dev bingung. Dia tidak menyangka ada orang lain yang menekannya di menara. Ya, ada yang lain. Ada 9 lantai di menara ini, dan setiap lantai menampung 1 orang. Saya tidak tahu siapa yang menindas kita di sini. Yang saya tahu sekarang adalah ada seorang lelaki tua di tingkat atas yang telah berlatih selama ribuan tahun. Meskipun kita tidak bisa meninggalkan tempat kita bisa berkomunikasi. Saya tidak tahu banyak tentang situasi lain. Saya bahkan tidak tahu sudah berapa tahun saya di penjara. Berbicara tentang ini, ekspresi Chen Biking menjadi berat, dan tatapan sedihnya membuat Dev merasa kasihan. Bab 4441, aku akan menemanimu ke sana. Dev juga memiliki darah naga di tubuhnya, jadi melihat Chen Biking seperti ini membuatku merasa sangat kasihan. Bagaimana aku bisa memulihkan kekuatanmu dan mengeluarkanmu dari sini? Dev bertanya. Dia memutuskan untuk menyelamatkan Chen Biking terlebih dahulu. Adapun orang-orang tertindas lainnya, Dev tidak punya waktu untuk memperhatikan. Tidak sulit bagiku untuk mendapatkan kembali kekuatanku. Aku hanya perlu mengikuti pria itu dan bergabung satu sama lain. Tapi sulit untuk pergi dari sini. Ada formasi dan segel pesona di sini, jadi tidak mungkin untuk keluar. Kata Chen Biking. Perlu berintegrasi dengan seorang pria. Dev tampak sedikit malu. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menonton, jadi apa yang harus dilakukan? Melihat rasa malu Dev, Chen Biking buru-buru berkata, Tuan Dev, Anda juga seekor naga, dan Anda berasal dari silsilah naga emas, jadi Anda hanya perlu membiarkan aura naga kami bergabung. Tidak ada yang diperlukan. Itu bagus, itu bagus. Ketika Dev mendengar ini, dia mengangguk dengan cepat. Namun, ekspresi wajahnya agak mengecewakan. Bagaimanapun, Chen Biking sangat cantik. Siapa yang tidak ingin?
Chen Biking juga melihat apa yang dimaksud Dev dan hanya tersenyum tipis. Saat ini, Ji Yun dan Thunder Beast masih tenggelam dalam kecantikan Chen Biking dan tidak punya cara untuk melepaskan diri. Kekuatan Chen Biking tersegel, dan dia mampu mengendalikan orang-orang seperti Ji Yun dan Thunder Beast hanya dengan mengandalkan kecantikan dan keharuman tubuhnya. Bahkan Zhu Qingxiu dan Lin Keting pun kesurupan. Cantik, siapa yang tidak suka? Dev memancarkan aura naganya sendiri, dan kemudian bergabung dengan aura naga Chen Biking. Tapi saat nafasnya menyatu, tubuh Dev sedikit gemetar, dan dia merasakan perasaan lega yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Biking tersenyum, lalu perlahan menutup matanya. Dev merasa seperti dia telah tiba di luar angkasa. Tidak ada orang lain di depanku selain Chen Biking. Dev tersenyum, sangat cerah. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Dev menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Chen Biking juga membuka matanya, tampilan menawan di tubuhnya menghilang, dan tubuhnya dikelilingi oleh lapisan cahaya putih samar. Kekuatan Chen Biking pulih, dan gaun merah cerahnya berubah menjadi biru. Tanpa pesona itu, Ji Yun dan yang lainnya perlahan terbangun. Aku benar-benar minta maaf. Kekuatanku telah dilarang, jadi aku hanya bisa mengandalkan penampilanku untuk memikat orang. Sekarang kekuatanku sudah pulih, aku tidak membutuhkannya lagi. Chen Biking berkata dengan nada meminta maaf. Meski penampilan Chen Biking tidak berubah, gaun merah cerahnya berubah menjadi biru kehijauan, dan bibir berapi-api menghilang. Setelah kehilangan pesona di tubuhnya, pria akan kehilangan keinginan untuk melihatnya. Ji Yun dan Thunder Beast menyeka air liur mereka, wajah mereka penuh rasa malu. Dev, apakah kamu bodoh? Lin Keting melihat ekspresi mabuk Dev dan buru-buru berteriak 2 kali. Dev segera pulih dan bertanya, ada apa? Bagaimana kalau kita terus naik? Lin Keting bertanya. Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke sana. Saya tidak tahu apakah Anda bisa mendapatkan harta karun dari sana, tapi pasti ada orang yang sangat kuat di setiap lantai. Chen Biking membujuk Dev. Aku sedang memeriksa situasi di lantai atas. Bukankah kamu memberitahuku bahwa ada seorang lelaki tua di atas sana yang telah berlatih selama ribuan tahun? Aku akan memeriksanya. Dev tahu bahwa orang-orang ditindas di setiap lantai menara ini, jadi dia ingin melihat siapa yang ditindas di lantai atas. Tuan Dev, karena Anda ingin melihatnya, saya akan mencoba melihat apakah saya dapat menembus batasan pada level ini. Jika memungkinkan, saya akan menemani Anda ke atas. Setelah Chen Biking selesai berbicara, dia perlahan berjalan menuju tangga. Ketika dia menaiki tangga, semburan darah tiba-tiba menyapu sekeliling, dan tubuh Chen Biking langsung terlempar. Chen Biking berdiri, dan kemudian aura melonjak ke seluruh tubuhnya, membentuk angin puyuh yang berputar dengan cepat. Dia melangkah menuju tangga lagi, tapi masih terpesona oleh cahaya berdarah. Setelah mencoba 2 kali berturut-turut, Chen Biking tidak punya pilihan selain menyerah. Bersambung.